Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering, ya. Harus sama, H pertama, H kedua itu harus sama. Kalau orang ngorok, dari dia mulai tidur sampai bangun, dia nggak bakalan sakit tenggorokan, paling kering doang, ya. Tapi kalau buang reak, 4 kali 5 kali buang reak kita, pasti udah sakit tenggorokan. Tidak boleh ada yang monyong kecuali huruf waw, wa, ya. Yang lainnya tidak boleh monyong. Kenapa? Ketika bibir kita bergerak, harus sama, H pertama, H kedua itu harus sama. Bismillahirrahmanirrahim, sama. Tidak boleh membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering terdengar. Sering sekali salah di H yang kedua ketika bacaan basmalah. Kemudian itu yang kedua adalah huruf ain, ya. Ain itu gimana? Sama dengan huruf H, ditekan sedikit. A, ya. A, I, U, A, I, U, ya. Nah, huruf ain ini tidak boleh keterlaluan juga. Nah, kalau kita sering mendengar itu, sering kali disuruh Al-Fatihah itu, ya, kalau kita jalan-jalan kemana gitu ya, kita bukan menyalahkan orang itu membaca ainnya itu salah, nggak mungkin beliau belum tuntas untuk belajarnya, ya. Contohnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bandingkan yang kedua ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah, keterlaluan namanya, terlalu berlebihan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup segitu, ya. Alamin ditekan sedikit, jangan sampai alamin, itu nggak boleh, ya. Dan tidak boleh juga dirubah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca hamzah, nggak boleh, harus ain. Alamin, ya. Kemudian itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ain lagi, tidak boleh membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh, ya. Membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan penyebutan huruf ain ini tidak boleh berhenti, ya. Nggak boleh membaca. Ada juga orang baca begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh. Di ainnya itu tidak boleh berhenti, ya. Nggak boleh Iyyaka na'budu, nggak boleh, harus sambung terus, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh ada tempo di huruf ain mati, ya. Kemudian di surah Al-Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta, ya, tidak boleh baca am'amta seperti saya bahas di awal tadi, ya. Tapi an pertama alif, baru yang kedua ain. An'am, bukan am, ya. Atau lagi baca an'am, salah, ya. Yang pertama ain, yang pertama alif, yang kedua ain. An'amta alaihim, nggak boleh alaihim, ya. Nah, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu huruf ghain dan kha, bagian atas tenggorokan dalam. Nah, tenggorokan atas ini terbagi menjadi dua, ada luar, ada dalam. Yang kita bahas yang pertama adalah huruf kha. Nah, huruf kha ini, ya, letaknya adalah bagian atas dalam tenggorokan, ya, tidak boleh di luar tenggorokan, ya. Contohnya begini nih, kalau di luar tenggorokan itu seperti kita buang reak, buang reak, ya kan. Itu kalau lama-lama bisa sakit tenggorokan kalau menyebutkan huruf kha itu begitu. Tapi huruf kha itu letaknya di dalam bagian atas dalam tenggorokan, seperti orang ngorok di dalam. Bedakan dengan kita membuang reak, sakit. Kalau orang ngorok
dari dia mulai tidur sampai bangun dia nggak bakalan sakit tenggorokan, paling kering doang, ya. Nah, tapi kalau buang reak 4 kali 5 kali buang reak kita pasti udah sakit tenggorokan. Nah, itu kesalahan dalam penyebutan huruf kha. Jangan di luar, jangan seperti membuang reak, tapi di dalam di atas tenggorokan atas bagian dalam. Kha. Bandingkan ya. Kha. Kha beda. Kha itu di luar. Kalau di dalam kha. Nah, seperti orang ngorok. Kha. Bukan kha. Nah, itu kalau kha itu seperti orang buang reak dan itu sangat sakit, ya. Contohnya nih, kha khi khu. Ikh ya. Dalam penyebutan makhrajul huruf tidak boleh ada huruf yang dimonyongkan ketika fathah kecuali huruf waw. Dalam penyebutan makhrajul huruf itu tidak boleh ada yang monyong kecuali huruf waw, wa, ya. Yang lainnya tidak boleh monyong, ya. Seperti tadi ini ya, ain itu tidak boleh monyong, kho itu nggak boleh monyong, kho nggak boleh, ya. Kenapa? Ketika bibir kita bergerak maka makhrajul huruf itu akan berubah, pasti berubah. Jadi ya, bibir itu sangat berpengaruh, ya. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Kalau dia di tenggorokan, ya tenggorokan, jangan dirubah, ya. Jangan dirubah-rubah, nggak boleh dimonyong-monyong, kho nggak boleh, ya. Kesalahan penyebutan kho itu tidak boleh monyong, kho nggak boleh, kecuali dhammah. Huruf yang dhammah semuanya pasti monyong. Ketika fathah dan kasroh itu tidak boleh monyong, ya. Tapi kalau monyong berarti salah, ya. Contohnya akhraja, kharaja, wujuhun yawma idzin khashi'ah, tidak boleh khashi'ah, nggak boleh dimonyongan, tapi khashi'ah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak boleh monyong, khalaq, ya. Jangan khalaq, nggak boleh monyong, ya. Ya, tapi khalaq, ya, kecuali dhammah. Kalau dhammah itu pasti monyong, ya. Kemudian huruf ghain sama dengan kha, cuman lebih ringan daripada kha, ya. Kha itu agak berat sedikit, ya. Itu diturunkan sedikit, ya. Ya. Ingat, tidak boleh monyong ketika fathah, ya. Baik fathah atau kasrah tidak boleh monyong. Nah, kalau monyong berarti salah. Ya. Tinggal perhatikan, tidak monyong. Tidak boleh baca nggak boleh monyong, ya. Makhraj ini lebih ringan dari kho, ya. Ingat, kho dan ro tidak boleh monyong, ya. Kalau monyong berarti salah. Salah satu kesalahan kita dalam penyebutan huruf ghain itu apa? Selalu kita kaitkan dengan G, ejaan Indonesia. Apa itu? Goiril, salah, bukan goiril, tapi ghairil atau ghairil, nggak ada ra, yang ada ro. Ghairil, bukan ra, ghairil maghdu, salah, ya. Tapi ghairil maghdu, ya. Tidak boleh monyong, nggak boleh. Tidak boleh goiril, nggak boleh goiril, tapi ghairil maghdu. Nah, perhatikan ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Perhatikan perbedaannya. Atau hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghasiyah, atau gasiyah, nggak boleh, ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, al-halqa itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama itu di bagian bawah 2 huruf aha, kemudian yang kedua bagian tengah ha-ain, kemudian yang terakhir yang paling atas ya adalah huruf o dan kho. Baik, demikian
bab tentang al-halq, tenggorokan. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas bab ketiga, ya, yaitu al-lisan. Akan kita bahas secara rinci apakah al-lisan itu. Baik pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa tonton terus channel Masjid Darussalam Amarapura tentang pembelajaran ilmu tajwid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.